warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jipriawan Iwan Toisa, Stambuk O271-19097. Perkenalkan, nama saya Nurulan, Stambuk O271-19049. Kami dari jurusan Perikanan Universitas Tadulako akan menjelaskan materi yang berjudul penentuan jenis kelamin pada ikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penentuan jenis kelamin pada ikan. Pengetahuan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam budidaya ikan sangat penting dalam penentuan induk jantan dan betina yang akan digunakan dalam proses pemijahan pada kegiatan pembenihan ikan. Pada umumnya, suatu spesies ikan terdiri dari dua jenis kelamin. Dengan mengetahui perbedaan ciri kelamin seksual pada ikan jantan dan ikan betina. Ciri seksual primer. Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Dalam hal ini adalah organ-organ reproduksi dan hormon-hormon yang mempengaruhinya. Organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin disebut gonad. Gonad ikan meliputi ovarium dan pembuluhnya oviduk pada betina, serta testis dan pembuluhnya spermduk pada jantan. Ovarium dan testis biasanya berjumlah sepasang terletak membujur di dalam rongga perut, terhubung dengan saluran gonad selanjutnya ke arah luar melalui lubang genital. Pada umumnya kelamin ikan jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat saluran kelaminnya. Pada ikan betina, telur dikeluarkan melalui oviduk atau saluran telur yang terpisah dari saluran kencing atau uretra. Sedangkan pada ikan jantan, sperma dikeluarkan melalui saluran sperma yang menyatu dengan saluran kencing atau uretra yang umumnya berbentuk menonjol seperti penis pada mamalia dan disebut dengan papila genital. Selama tahap awal perkembangannya, embrio sel germinal atau sel kelamin tidak mengalami perkembangan sampai unsur somatik dari gonad berkembang pada saat tahap akhir organogenesis. Selama proses organogenesis, sel germinal diduga bermigrasi ke posisinya untuk membentuk bagian dari gonad dan mulai berkembang menjadi ogonium atau spermatogenium ketika telah menjadi diferensi seksual jantan atau betina. Sebelum memasuki fase remaja atau juvenil, umumnya ikan tidak bisa dikenali jenis kelaminnya. Hal ini terjadi karena kelamin ikan belum terdiferensiasi secara sempurna. Meskipun secara genetis ikan terdiri dari jantan dan betina, di mana XX dan XY, WW dan WZ. Namun faktor lingkungan lebih mempengaruhi diferensi kelamin, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan kelamin ikan secara fungsional dan genetis. Yang kedua, ciri seksual sekunder. Ciri seksual sekunder adalah ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri fisik untuk menandakan ikan jantan dan ikan betina. Ikan yang memiliki morfologi atau bentuk dan ukuran yang jelas berbeda antara ikan jantan dan ikan betina. Ikan jantan dan ikan betina memiliki ciri dimorfisme seksual, sedangkan ikan yang memiliki perbedaan warna yang jelas antara ikan jantan dan ikan betina, maka ikan memiliki ciri dikromatisan seksual. Ciri seksual sekunder pada ikan jantan dan betina berkembang seiring dengan diferensi seksual yang terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh hormon androgen yang diproduksi oleh testis. Secara umum, bentuk sirip ikan jantan lebih panjang dan warna ikan jantan lebih cerah dan cemerlang, serta ikan jantan memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. Namun, ukuran ikan jantan lebih besar dibandingkan ukuran ikan betina. Munculan ciri seksual sekunder terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ciri seksual sekunder sementara, dan yang kedua, ciri seksual sekunder permanen.
Ciri seksual sekunder sementara muncul pada saat ikan melakukan proses pemijahan. Ciri seksual sekunder ini muncul akibat adanya rangsangan lingkungan pada saat musim pemijahan. Ikan yang siap memijah atau birahi menunjukkan beberapa perubahan perilaku dan penampakan tubuhnya yang muncul karena dipengaruhi hormonal ikan yang sedang birahi. Perubahan ini merupakan salah satu bentuk adaptasi reproduksi yang dikembangkan oleh spesies ini untuk kelangsungan dan kelestarian jenisnya. Yang kedua, ciri seksual sekunder permanen. Ciri seksual sekunder yang bercirikan permanen atau tetap yaitu selama dan sesudah musim pemijahan apabila ikan jantan dikastrasi atau testisnya dihilangkan, bagian yang menjadi tanda seksual sekunder menghilang, tetapi berbeda pada ikan betina. Apabila dihilangkan, tidak menunjukkan sesuatu perubahan. Sebaliknya, tanda bulatan pada ikan akan muncul pada bagian telurnya seperti ikan amaia jantan. Bila ovariumnya dihilangkan, hal ini dapat disebabkan oleh adanya pengaruh hormon yang dikeluarkan oleh testis. Mempunyai peranan bahwa hormon dikeluarkan oleh betina menjadi penghalang timbulnya tanda hitam.